Sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ibu kota perlu dipindahin dari Jakarta ke IKN? Dan juga kenapa IKN perlu ada? Dan seberapa penting sih IKN buat Indonesia? Yuk kita bahas bareng bersama gue, Rangga Syagani Asari, dari Prodi Teknik Informatika Jakarta Global University di Belajar dari Google. Sebagian dari kalian pasti udah gak asing sama yang namanya IKN. Hah? Gak tahu IKN itu apa? Kacau. Yaudah sini gue jelasin. IKN itu adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, sebuah kota futuristik katanya yang lagi dibangun sama pemerintah di Kalimantan Timur. IKN sendiri diharapkan dapat menggantikan Jakarta sebagai ibu kota dan juga dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah mulai padat dan juga rawan banjir. IKN ini diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dan juga simbol pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan. Oh iya, fun fact guys, sebelum ramai diperbincangkannya IKN, Indonesia sudah pernah melakukan perpindahan ibu kota. Mengutip dari indonesiabaik.id, Indonesia pernah punya 3 kota yang pernah menjadi ibu kota. Yang pertama tentu saja ibu kota Jakarta. Jakarta atau Batavia sudah menjadi ibu kota dari zaman kolonial Belanda. Dan bahkan sampai saat ini pun ibu kota resmi masih ada di Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu kota Yogyakarta. Yogyakarta sendiri pernah menjadi ibu kota ketika masa agresi militer Belanda berlangsung. Pada masa itu Batavia sudah jatuh ke tangan Belanda sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan perpindahan ibu kota agar roda pemerintahan bisa terus berjalan. Dan Yogyakarta dipilih karena posisinya yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Karena kalau kata ADN Aidit, Jawa adalah kunci. Kemudian yang ketiga adalah kota Bukit Tinggi. Setelah Batavia jatuh, tidak lama kemudian Yogyakarta pun jatuh ke tangan tentara Belanda. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia harus kembali melakukan perpindahan ibu kota. Dan kota yang dipilih adalah Bukit Tinggi karena waktu itu dirasa Bukit Tinggi cukup jauh dari Jawa yang adalah kunci. Karena Jawa adalah pusat peperangan antara tentara Belanda dan juga tentara Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan. Peranan Bukit Tinggi itu sangat besar ya. Dia pernah mencetuskan sebagai ibu kota pemerintahan darurat dan sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Sumatera yang dengan nyata-nyata itu menjadi tempat proklamasi ya, yang memperkuat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, selain 3 kota tersebut, sebenarnya ada 1 kota lagi yang pernah dicanangkan untuk menjadi ibu kota, yaitu kota Bandung. Pada zaman kolonial Belanda, pemerintah Belanda pada saat itu pernah merencanakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta atau Batavia ke Bandung. Hal ini dilandasi karena Jakarta yang cukup rendah datarannya sehingga Jakarta menjadi kota yang rawan banjir. Tentu saja jika sebuah kota rawan banjir, maka juga akan rawan terhadap berbagai macam wabah dan penyakit. Sehingga pemerintah Belanda pada saat itu memilih Bandung yang bisa dibilang cukup berada di dataran tinggi untuk menjadi ibu kota. Tapi rencana ini tidak sempat berjalan karena Belanda keburu diusir oleh Jepang dan Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Bandung adalah kota yang layak disebut tempat pemukiman yang cantik dan paling sehat di Nusantara. Letak ketinggian kota lebih kurang 730 meter di atas permukaan laut, menyebabkan kotanya memiliki iklim udara yang segar dan nyaman. Daerah pegunungan Bandung pun secara topografi dinilai sangat strategis sebagai benteng alam yang kokoh untuk menangkal ancaman militer. Seberapa penting sih IKN buat Indonesia? Sebenarnya pembangunan IKN ini niatnya baik ya, yaitu menjadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, pembangunan ini masih terpusat di Pulau Jawa saja. Maka dari itu, pembangunan IKN ini diharapkan menjadi simbol pemerataan pembangunan. Tapi sayang banget nih. Kenapa? Karena pasca COVID-19, Indonesia ekonominya masih belum pulih sepenuhnya. Dan bahkan sampai saat ini pun, banyak PHK terjadi di mana-mana. Resesi terjadi, kemudian rupiah yang semakin melemah terhadap nilai dolar, dan bahkan kalau tidak salah nilai tukar rupiah saat ini adalah 17.000. Tentu ini sangat tidak baik ya. Apalagi bisa kita bilang IKN ini merupakan proyek yang ambisius dan sudah menghabiskan lebih dari puluhan triliun rupiah.
dan masih belum jadi apa-apa. Kalau nggak salah sih masih belum ada investor dari luar yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Ya jelas lah. Alangkah baiknya jika anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN ini bisa digunakan untuk melakukan pemerataan ekonomi yang lebih baik lagi. Jika penggunaan anggaran ini tepat, maka bisa dibilang Indonesia rakyatnya bisa lebih sejahtera daripada sekarang. Tapi harapannya gimana Pak untuk membangun keberlanjutan pembangunan? Ya, negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Jadi menurut kalian gimana? Apakah pembangunan ikan ini dirasa menguntungkan bagi Indonesia atau justru malah pembangunan ikan ini menjadi pedang bermata dua bagi negara dan juga rakyat Indonesia? Silahkan komen. Ya sekian belajar dari Google kali ini. Gua Rangga Syaganasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.